Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Karunia Putri dari S1 Keperawatan tingkat 3A. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah tentang antisipasi bencana. Yang saya jelaskan yang pertama yaitu letusan Gunung Merapi. Letusan Gunung Merapi terjadi karena adanya gejala vulkanisme, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Sebelum gunung berapi meletus, terdapat tanda-tanda tersebut. Yang pertama, suhu sekitar kawah naik. Yang kedua, sumber air banyak yang mengering. Kemudian sering terasa adanya gempa bumi. Kemudian hewan yang ada di atas banyak yang turun ke lereng. Kemudian sering terdengar gemuruh. Untuk itu, ada antisipasi untuk mengurangi bahayanya tanda gunung berapi meletus. Yang pertama, membuat terowongan air pada kawah yang dalam, kemudian menyebarkan informasi dan memberikan peringatan dini dari hasil pemantauan. Kemudian memastikan penduduk yang terdampak tinggal di lereng-lereng gunung berapi yang akan meletus. Setelah itu, untuk antisipasi bencana selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk bencana gempa bumi. Gempa bumi yaitu gejala pelepasan energi berupa gelombang yang menjalur ke permukaan bumi akibat adanya gangguan di kerak bumi, yaitu patah, runtuh, atau hancur. Di Indonesia dilalui dua lempeng. Yang pertama, lempeng Mediterania atau Alpen Himalaya, kemudian lempeng Pasifik. Kemudian, untuk antisipasi terjadi gempa bumi, yang pertama, sebelum terjadi gempa bumi, mengetahui secara teliti jalan keluar masuk dalam keadaan darurat dimanapun kita berada. Kemudian, meletakkan barang berat di tempat yang stabil dan tidak tergantung. Kemudian, matikan segala lampu, kompor minyak, gas, serta listrik agar terhindar dari kebakaran. Kemudian, saat terjadi gempa, yaitu yang pertama, jika kita terjadi di dalam ruangan, yaitu kita diam sejenak, jangan panik. Setelah itu segera keluar, mencari perlindungan di bawah meja atau di dekat pintu. Setelah itu, jauhi tempat yang dapat mengakibatkan luka. Jika saat gempa terjadi kita di luar rumah, cari tempat bebas dari bangunan. Jangan memasuki bangunan meski getaran gempa sudah berhenti, karena tidak mustahil terjadi runtuh pada bangunan. Kemudian, jika terjadi di tengah keramaian, yaitu cari jalan keluar, jangan turut berdesakan. Setelah itu kita cari jalan keluar, jangan turut berdesakan. Setelah itu cari tempat tidak akan terjatuh reruntuhan di bangunan. Kemudian, jika kita berada di bangunan tinggi, kita mencari perlindungan di bawah meja. Jangan lupa kita menutup kepala kita dengan menggunakan tas atau benda-benda yang keras di sekitar kita. Kemudian, jika mengendarai kendaraan, yang pertama, hentikan kendaraan. Kemudian, jangan berhenti di atas jembatan. Setelah itu, setelah terjadi gempa, tetap menggunakan alas kaki karena takutnya nanti ada sisa-sisa reruntuhan seperti kaca, takutnya nanti terinjak. Setelah itu, periksa kerusakan yang mungkin terjadi. Kemudian periksa apakah kamu mendapatkan luka di bagian tubuh. Kemudian, untuk bencana selanjutnya yaitu saya akan membahas tsunami. Tsunami yaitu ombak besar yang terjadi setelah peristiwa gempa bumi, gempa laut, gunung berapi. Antisipasinya yaitu segera berlari menjauhi pantai, kemudian pergi ke tempat evakuasi yang sudah ditentukan. Setelah itu, saya akan menjelaskan antisipasi pada bencana selanjutnya, yaitu bencana banjir. Bencana banjir yaitu diakibatkan
Hujan lebat yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan sungai tidak mampu lagi menampung air, akhirnya meluap ke rumah warga sekitar. Untuk antisipasinya, yaitu bersihkan saluran air, mengeruk sungai dari endapan, kemudian membangun rute drainase. Setelah itu, ada bencana selanjutnya yaitu kekeringan. Kesenjangan antara air yang tersedia dengan air yang diperlukan. Kondisi kekeringan yang pertama, kekeringan meteorologis. Yang kedua, kekeringan pertanian. Setelah itu, kekeringan. Untuk antisipasi kekeringan, yang pertama kita bisa membuat waduk atau dam, kemudian membuat hujan buatan. Setelah itu, penghijauan. Terima kasih, itu hasil resume dari saya untuk tugas antisipasi bencana. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.